lagi di channel YouTube aku, Rizka Febriani. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pengalaman pribadi aku menderita kista yang hampir 12 tahun. Jadi, kalau kalian mau tahu ceritanya gimana, keep on watching. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu pengalaman aku yang dulu aku ada kista 3 sentian gitu. Itu disebutnya kista endometriosis. Selama hampir 12 tahun itu nggak sebentar guys. Jadi ya aku udah berobat kemana-mana dan apa aja obat udah aku minum. Itu dampaknya buruk banget di badan aku, ganggu banget. Karena setiap aku mens itu 15 harian sampai 30 harian gitu. Dan itu sederes-ederesnya kayak kamu ngidupin keran gitu loh. Bayangin guys, sampai aku tuh kalau misalnya lagi mens, aku pakai pembalut yang panjang. Yang ini aku sampai punya stok. Yang ini itu dulu ya beberapa bulan yang lalu lah aku sembuh. Dan satu pak itu bisa 1 hari. Dan aku kalau tidur harus pakai perlak karena itu takut tembus ke kasur. Itu juga aku kalau misalnya lagi mens nggak gerak-gerak karena gerak dikit itu bakal keluar. Tapi di awal-awal deres kayak gitu tuh aku nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada sakit perut, sakit pinggang atau tanda-tanda gimana. Jadi ya keluar aja gitu, aku gerak dikit pokoknya ser-seran. Dulu di sekolah untungnya aku punya sahabat-sahabat yang baik yang selalu jagain aku, nemenin aku kalau misalnya aku salin. Pokoknya itu setiap aku main di sekolah mesti tembus ke rok. Jadi bekal aku ke sekolah itu kalau lagi mens pembalut sama celana dalam. Bayangin guys, parah banget, apalagi kalau lagi pelajaran yang atau ulangan. Dulu itu waktu aku masih sekolah, aku punya dua kejadian yang parah banget. Yang pertama waktu aku masih MTS setara SMP, aku sekolah itu kan kalau udah duduk ya duduk aja gitu ya kalau lagi mens, karena ya gerak ya itu tadi, kalau aku gerak dikit pasti keluar darahnya. Jadi aku udah lama tuh dari duduk, pegel kan. Jadi aku tuh bangun, keluar dong darahnya sampai tembus di rok aku, tembus banyak banget. Jadi teman-teman aku ini, sahabat-sahabat aku ini selalu jadi tameng di belakang aku kalau misalnya mau ke toilet, karena jarak toilet dari kelas aku tuh satu lapangan, jauh banget. Jadi mereka itu di belakang aku di depan buat nutupin rok aku yang tembus. Jadi ya bayanginlah separah itu. Dan kejadian yang kedua waktu aku SMK, setara dengan SMA, itu lebih parah banget. Jadi sebelumnya itu ya teman-teman aku udah tahu ya penyakit aku gimana. Temanku ini udah minta izin ke wali kelas, tapi wali kelasku itu nggak ngizinin aku, katanya aku sakit biasa aja gitu. Terus nggak lama kemudian aku dari bangun duduk, darah itu ngalir ke paha, ke kaki. Maaf ya guys kalau jorok bahasan kali ini, tapi ya ini yang aku alamin. Darah itu ngalir dari paha ke kaki, ke sepatu, ke keramik. Itu netes-netes, ya Allah. Itu netes-netes sampai bener-bener yang aku malu banget. Kelas sebelah aku tuh ya kepo kan, kenapa gitu. Jadi aku malu, aku takut. Ya udah teman aku ini yang ngizinin aku, dia bilang udah buruan pulang aja, nggak apa-apa, nggak dikasih izin juga, bakal tahu kok gitu kan, udah ada buktinya gitu. Nah jadi kebetulan pagar sekolah yang yang di belakang kelas aku tuh masih bambu. Jadi itu bolong untuk tempat kakak-kakak kelas bolos. Zaman dulu kan masih nakal-nakalnya ya. Jadi aku lewat situ diantar temen aku yang cowok. Dan temenku yang cewek ini dia ngebersihin keramik
di pel yang bekas tetesan darahku. Ya Allah, makasih banget buat teman-teman aku, buat sahabat-sahabat aku yang udah bantuin aku dulu selama aku parah banget. Aku ucapin terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian mungkin ya aku bisa apa gitu kan, apalagi pas kejadian yang ini. Nah, itu aku udah pernah USG, diantar ibuku USG, ya kata dokter ya ada kistanya itu aku lupa, kista, kadang dokter bilang kista coklat atau endometriosis, aku nggak tahu sama atau beda, yang jelas itu. Terus ada yang bilang kalau misalnya mau sembuh itu nikah, tapi ini aku udah lulus ya, keadaannya aku udah lulus. Nikah katanya itu, nikahlah aku. Dan bulan pertama aku nikah itu parah banget guys, parah banget, kumatnya itu nyampe aku nggak bisa bangun, gerak dikit tuh sakit, sampai aku jalan itu dibopong, kayak digandeng gitu buat berobat kan, buat keluar itu dibopong, bener-bener yang sakit banget. Nah udah dikasih obat, yaitu minum pil dokter. Kalau misalnya itu nggak minum pil dokter, aku nggak bakal berhenti darahnya. Terus abis itu sembuh, ya itu sembuh ya, bulan keduanya sembuh, dan sembuhnya itu cuman 1 tahunan. Nanti kalau misalnya tandanya aku mau kumat lagi 1-2 bulan itu aku telat mens. Karena udah nikah, aku berpikir aku hamil kan telatnya. Jadi aku udah beli test pack, aku udah tes beberapa kali tes, sampai itu udah banyak banget test pack, aku udah nggak ngerti lagi, beli itu kadang 20.000, 30.000, ganti-ganti apotik karena aku malu beli terus gitu kan. Jadi aku selalu tes itu ya masih negatif. Aku telat 2 bulan, ke-3 bulannya aku mens, dan itu deres lagi, parah lagi, kumat lagi, sakit lagi. Dulu di awal-awal aku nggak ada sakit, nggak ada keluhan, cuman deres aja. Nah yang ini aku bener-bener sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak dikit itu ya ampun sakit banget, sampai aku setiap malam itu nangis ngerintih-rintih, sampai suamiku kalau aku lagi mens itu dia nggak nyenyak juga tidurnya. Nah beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, aku tuh kumat lagi kan, kumat yang deres lagi. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu obat buat mens yang berlebihan. Bagi kalian yang punya keluhan atau masalah mens yang berlebihan, coba deh kalian minum daun suji, persan daun suji yang bener-bener kental. Jadi daun suji itu ditumbuk, beberapa lembar lah ditumbuk, terus diperes airnya yang benar-benar kental, dapetinlah setengah gelas kopi gitu ya, setengah gelas, nggak sampai setengah gelas pun ya nggak apa-apa gitu, seperempatnya nggak apa-apa, pagi dan sore. Aku kemarin sih pas kumat itu, nenekku dapat info dari tukang urut di daerahnya. Dia dikasih info itu daun suji, jadi dia kesini bawain daun suji banyak banget, dan setiap pagi sore aku dikasih minum itu. Alhamdulillahnya beberapa hari ya berhenti gitu, bersih, alhamdulillah. Tapi sebelum bersih itu aku selingin dengan minum temulawak putih. Nah temulawak putih ini yang aku percaya dia ngobatin kistaku, ngilangin kistaku, karena kan kandungan di temulawak kan memang bagus untuk kanker ya. Jadi itu aku minum juga, tapi kayaknya sih pagi aja aku minum. Peres juga, dia diparut dulu, diperes tanpa tambahan air apapun ya, garam atau madu nggak usah. Jadi kalian minum itu aja pure pagi, perut kalian masih kosong, keadaannya masih kosong. Jadi aku selingin nih, misal jam ini aku tapi minum daun suji dulu, selang berapa jam aku baru minum temulawak itu, tapi aku belum makan apa-apa ya, cuman minum daun suji itu aja. Jadi beberapa hari gitu,
dari aku minum temulawak itu, kan aku masih mens nih keadaannya, jadi keluar itu yang kayak darah gitu loh guys, tapi darahnya tuh yang kental, tapi bukan yang kayak ati ayam gitu. Kalau keluar yang ati ayam itu aku udah sering sih. Nah, yang ini nih keluar ati ayam tapi agak keras, kental, bukan kental, kenyal gitu. Disiram air tetap aja ukurannya segitu. Kalau darah yang kayak ati ayam itu kan disiram air dia nyusut kecil. Nah, yang ini nih enggak, agak keras kayak daging gitu loh. Nah, aku percayanya itu yang keluar kistaku. Pas udah berhenti mens, aku sama suamiku USG lah, cek lagi ya. Terus alhamdulillahnya tuh dokternya itu nggak bilang kalau misalnya ini ada kista, karena di setiap aku USG selalu dokternya duluan yang bilang ini ada kista. Dan kali itu aku yang nanya malahan, dok kistanya gimana? Terus kata dia, loh kistanya nggak ada katanya. Hah? Jadi kayak alhamdulillah kan, alhamdulillah banget. Aku tuh kayak nggak percaya gitu ya, alhamdulillah aku bersyukur, tapi kayak aku tuh kayak nggak percaya karena kan 12 tahun loh, kalian bayangin, udah minum ini minum itu nggak ada perubahan, dan kali ini bener-bener hilang. Jadi kayak speechless, kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi kayak pulang juga pun kayak diem aja gitu, tapi ya alhamdulillah senang. Nah, jadi buat kalian itu obatnya temulawak, kalian minum aja deh, karena kan setiap tubuh orang kan beda-beda ya sistem penyerapannya. Jadi misal kalian mau ngilangin itu waktu mens, boleh minumnya pagi aja, atau kalau misalnya kista kalian ukurannya lebih besar, boleh kalian minum pagi dan mau tidur dalam keadaan perut kosong ya pagi-pagi. Jadi murni aja tanpa tambahan apapun temulawak. Nanti aku bakal pasang gambarnya di sini dan daun suji di sini. Jadi aku sekarang fokusin ke promil. Doain semuanya buat aku sama suami cepet dikasih momongan sama Allah, karena aku tuh udah kayak capek gitu loh guys. Karena aku kalau misalnya denger omongan orang itu kayak sedih kan, sedih kayak ditanya, walaupun cuma ditanya kok belum gitu, itu nyeseknya tuh nyesek banget gitu kan. Kalian pasti ngerti yang sama kayak aku. Kadang yang lebih sedih itu yang dibanding-bandingin, kan kamu duluan nikah, kok yang itu duluan sih yang hamil, atau langsingan mana, atau udah berapa. Jadi kayak omongan sekecil itu bisa sakit di hati ini, pokoknya kadang bisa apa gitu kan, jawab ya belum dikaruniain aja, belum dikasih Allah aja gitu, cuman bisa kayak gitu, belum rezeki ya, cuman sebatas itu aja. Nanti kalau orangnya udah pergi, mulai deh aku nangis. Aku bener-bener kayak udah nggak sabar banget gitu loh, udah kepengen banget, apalagi kalau ngelihat teman-teman yang udah main bawa anaknya, kayak foto video yang lagi hamil. Aku nggak tahu lagi, pokoknya cuma air mata yang bisa jadi perantara kesedihan ya. Suamiku sih alhamdulillahnya dia juga nggak kesel, malahan ya sabar ya. Memang harus sabar, tapi kadang sama omongan orang tuh nggak ngerti lagi. Jadi segitu aja video aku kali ini. Jadi kalian bagi penderita kista, selamat mencoba, semoga berhasil sembuh dari kista tanpa operasi. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang memang membutuhkan. Bagi penderita juga, sesama penderita dan sesama pejuang garis 2, semoga kita semuanya yang lagi menanti momongan cepet dikaruniai sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, video kali ini aku akhirin. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.